Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Ibu Sri Widyasuti. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya dan kesediaannya mau menjadi audiens diseminasi saya untuk diseminasi budaya positif. Ya, hari ini saya bermaksud untuk mengadakan diseminasi budaya positif, aksi nyata dari pendidikan guru penggerak saya. Alhamdulillah saya saat ini sudah berlangsung 3 bulan dari 9 bulan yang akan saya lewati. Jadi sisa 6 bulan itu untuk melahirkan. Ya, alhamdulillah hari ini sudah dihadiri oleh Bapak Ibu yang terhormat Ibu Sri Widyasuti sebagai Kepala SMP 152 Jakarta, yang terhormat Ibu Budi, Ibu Watini dan Pak Rusdi sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP 152 Jakarta, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Untuk memulai diseminasi budaya positif ini, mari kita memulakan dengan membaca basmalah. Kemudian saya mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan mengenai aksi nyata saya ini kepada Ibu Sri. Saya persilahkan Ibu. Baik, Bu Nita, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, yang terhormat Bu Nafsu, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 152. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir untuk mendengar diseminasi aksi nyata dari Bu Nita, calon guru penggerak. Nah, ini adalah bagian dari KGP yang mudah-mudahan insya Allah Bu Nita akan lulus ya. Amin. Saya harapkan dulu seperti Bu Iman. Dan nanti ke depannya saya ingin ada CGP lagi di 152. Kemarin ada Bu Ira, jangan lupa ya, ada undangannya yang Bu Ira besok ya. Nah, mudah-mudahan Bu Ira juga lulus. Nanti dilanjutkan Bu Fitri, yang mudah-mudahan Bu Fitri Pak Fadli ya. Bu Fitri Pak Fadli yang muda lagi siapa ya? Nah, itu saya dorong. Nah, mungkin saya juga lagi konsen ke salah satu pasangan saya jadi nggak bisa japri. Jadi saya japri dulu. Bu Ira, saya lagi mana Bu Ira? Bu ya, tapi yang lain belum saya japri. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dibuka yang CGP ya, nanti saya udah pergi satu-satu. Kayaknya Bu Sugi bisa. Itu ada ini nggak sih? Ada kriterianya? Kan dulu kan kita udah berapa tahun gitu ngajar ya? Di bawah umur 50. Seperti itu udah berapa tahun ngajar, tapi nggak tahu kalau sekarang berubah. Apa boleh semua atau bagaimana? Mungkin harus dibaca dulu kriterianya apa. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Nita sampaikan nanti bisa memotivasi kita semua. Ini sebenarnya harusnya semua Bu Nita. Ya, ini kan bagus nih budaya positif. Nah, saya sih pengennya tadi sudah kepikiran bagaimana kalau semuanya kita undang. Cuma ya udahlah, karena waktu sudah mepet dan saya juga ada kesibukan lain. Mudah-mudahan Bu Nita sukses. Depannya ya suatu itu bahwa saya pernah cerita sama Bu Iman awal saya datang. Ayo Bu Iman yang mudah-mudahan
bertahap aja. Ya, saya inginnya kita maju bareng-bareng, bukan satu dua orang yang maju, tapi kita semua. Jadi yang sudah maju, sudah lulus, memotivasi yang lain. Sehingga 152 ini nanti misalkan Pak Rusdi jadi kasatwa. Jadi ada pengurusnya gitu, jangan sampai kita stop Pak Eko ya waktu itu ya, terakhir ternyata di Pak Eko, tapi yang lain juga ada interaksi gitu. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan nanti Bu Lita data ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan mohon maaf Bu Lita, saya tidak bisa sampai akhir karena ada kesibukan yang lain. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Widyasuti selaku Kepala SMP Negeri 152 Jakarta, dan terima kasih juga atas sambutannya. Ibu diperkenankan. Ya, terima kasih Bu. Salah. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Izinkan saya untuk membaca ya Bu ya. Tujuan diseminasi budaya positif yang hari ini kita lakukan adalah: 1. Calon guru bergerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang kedua, tujuan diseminasi hari ini adalah sebagai tagihan tugas CKP untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Jadi budaya positif ini ada pada modul 1.4 yang ini sudah berjalan selama hampir 4 bulan ya. Dan saya merasa budaya positif ini bagus sekali. Materi yang sangat baik, yang saya sangat sayangkan kalau ini tidak ditransfer ke Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang menjadi tujuan saya juga, untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Nah, topik pembahasan budaya positif pada hari ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kemudian, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Di sini saya sudah menyimpulkan gitu ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu makna kata disiplin. Kemudian makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dia capai oleh setiap individu itu. Nah, ini ada teori motivasi. Ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia gitu. Yang pertama, dia termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dia berperilaku karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, kenapa dia berperilaku? Karena dia termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, restitusi di sini. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu apa itu restitusi? Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri gitu untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen. Nah, di sini dosen memberikan teori ada segitiga restitusi ya yang ditawarkan oleh dosen. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di setiap tahapan restitusi ini ada contoh-contoh kalimat yang bisa dilontarkan oleh guru gitu. Misalnya, nah ini sudah saya jabarkan segitiga restitusi dalam bentuk ini ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya ketika ada proses ini, guru biasanya berbicara seperti ini. Berbuat salah itu wajar kok. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah mengalami hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pada tahapan ini guru akan melakukan dialog gitu ya. Dialognya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini guru yang menurut teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimat yang dilontarkan guru adalah, kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apakah kamu tahu? Yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya?
tapi mengajak ngobrol, mengajak diskusi kepada murid tentang kesalahan apa yang telah dia perbuat, lalu apa solusinya. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir sendiri solusinya itu apa dengan kesalahan yang sudah kamu buat, gitu ya. Kadang-kadang kan kita maunya langsung ngomel, langsung menghukum, ya udah nanti kerjakan 10 soal tambahan, gitu. Nah, dalam teori restitusi itu kita mengajak anak untuk sadar dengan sendirinya kesalahan yang dia buat dan mengajak mereka untuk mencari solusinya. Nah, ini kasus kedua yang sudah saya buat. Ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, kita harus sudah mempunyai diskusi tentang kegiatan kelas dulu. Jadi kita sudah mengajak anak-anak yang kita ajar untuk membentuk kegiatan kelas. Nanti kegiatan kelas itu kita sepakati bersama, kita tempel di kelas masing-masing yang kita ajar. Nah, ketika nanti si anak berbuat kesalahan misalnya, kita ingatkan lagi tentang kegiatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, begitu. Nah, nanti kita bahas tentang kegiatan kelas juga nanti. Prinsip kegiatan kelas berbeda. Menurut kegiatan kelas apa yang dilakukan? Ya, betul. Berarti menghormati anak teman menurut kamu penting tidak? Penting ya? Baik, kalau menurut kamu penting, kegiatan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabarnya. Betul. Lalu apakah kamu bersedia memperbaiki keadaan bersama dia? Kesinian. Lalu kamu bisa melakukan seperti misalnya saya sudah bersabar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, saya siswi dari SMP Negeri 1 Jakarta, saya kelas 7. Saya merasa senang diajak diskusi dengan wanita untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar lebih bersabar dan dapat lebih menghormati teman dan diajak untuk mencari solusinya. Terima kasih. Dia tadi Bapak Ibu tentang proses dialog antara guru dengan murid untuk menerapkan segitiga restitusi. Tadi ya memang segitiga restitusi yang saya alami, yang saya jalani itu memang terlihat sangat ideal sekali. Apalagi untuk kita guru-guru yang mungkin produknya nggak cuma 1, 2, 3 gitu, tapi dalam keseharian itu ada aja anak-anak yang berbuat masalah. Nah, memang tantangannya adalah ketika satu anak kita proses secara restitusi, yang ini udah pegang gitu sebelahnya gitu. Nah, terbengkalai seperti itu. Nah, makanya itulah kerja keras kita ya untuk menjadi seorang guru yang yang ideal lah begitu ya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada pergeseran nilai mungkin ya Bu, atau bukan pergeseran nilai?
penyesuaian, kenapa tidak membentuk peraturan kelas, tapi justru kepada keyakinan kelas saja? Nah, menurut dosen 1998, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini enggak salahnya saya nggak bikin PPT tapi malah bikin video. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, harusnya pembentukan keyakinan kelas itu berisi tentang bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Kalimat-kalimat keyakinan kelas harus singkat agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, nah ini yang paling penting nih. Keyakinan kelas melibatkan semua anggota kelas saat membuat keyakinan kelas. Nah itu tadi menjawab pertanyaan mengapa tidak peraturan kelas, mengapa kok sekarang bergeser ke keyakinan kelas. Nah ini jawabannya, melibatkan semua anggota kelas saat membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau peraturan kelas itu kan biasanya yang membuat satu pihak, Pak. Satu pihak, dari gurunya saja atau dari pihak sekolah saja. Nah tapi kalau ini keyakinan kelas semua harus terlibat membuat atau mencurahkan gagasannya gitu untuk nilai-nilai yang mereka yakini sendiri gitu. Nah nanti mereka juga yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Yes, Bu. Kalau menurut saya bukan keyakinan saja, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas juga itu sudah bergeser juga, Bu. Sekarang jadi Kesepakatan. iya. Memang seperti itu ya, Bu Fauzia ya. Kesepakatan sekarang sudah menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu lebih kepada motivasi, keyakinan, motivasi intrinsik dia untuk sama-sama terlibat dalam kelas tersebut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7B. Ini cuma sekedar gambaran ya Bapak Ibu. Nah ini bahasanya mengajak Bapak Ibu, mengajak. Jadi semua terlibatkan. Misalnya nilai-nilai kebaikannya tidak berisik di
Dari sekian banyak sticky notes yang mereka tuliskan itu kita pilih Bu, kita pilih atau kita combine menjadi satu kalimat yang singkat gitu. Nah, hasilnya adalah ini adalah hasilnya beberapa kegiatan kelas, nanti akan disortir lagi begitu. Kalian yang sudah menuliskan prinsip-prinsip keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas nanti akan jadi poster. Menjadi keyakinan kelas 7B bekerja sama membuat posternya. Pakai apa tadi? Nanti sudah dihias-hias pakai spidol, pakai stiker-stiker, ya. Nah, yang lebih penting lagi apa? Kita benar-benar melaksanakan keyakinan di kelas ini. Misalnya, sopan dan santun serta mendengarkan guru saat pelajaran. Ya ini kan yang buat kalian semua. Nah, yang mematuhi pun kalian juga. Kalian yakin nggak kalau sopan dan santun memang harus melakukan? Bukan karena perintah saya, bukan karena disuruh saya, tapi memang kalian meyakini. Oke, bisa? Oke, kita mulai semuanya. Nah, ini keyakinan kelas hasil dari yang tadi sudah kami bentuk sama-sama. Keyakinan kelas 7B membentuk budaya positif. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket dan menjaga kebersihan kerapihan kelas. Yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Yang ketiga, bersikap sopan dan mendengarkan guru. Keempat, tidak lupa mengucapkan tolong, maaf, dan berterima kasih. Yang kesekian 5 ya, berdoa saat awal dan akhir pelajaran. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian konsentrasi dan berperan aktif dalam pelajaran berlangsung. Yang terakhir, mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Itu tadi adalah keyakinan kelas yang sudah dibikin menjadi poster. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, survival ini apa? Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini perasaan rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok tertentu. Ya, ini adalah kebutuhan manusia. Yang ketiga, kesenangan atau fun, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, yaitu freedom, kebebasan. Isinya mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru. Yang kelima, kepuasan atau power. Ini kesini ya. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Kalau ini fun, kesini bermain, humor, ketawa, dan gembira. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Biasanya kalau guru sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, gitu ya, jari menunjuk, menghardik. Dampak pada murid apa kalau guru yang suka menghukum? Murid jadi marah dan dendam. Contohnya, bapak tadi bendera sampai 1 jam, mana? Nah, ini contoh guru penghukum. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol ini, guru bersuara lebih lembut. Guru membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Dampak pada murid seperti apa? Murid merasa bersalah, murid merasa menjadi orang yang gagal. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu ya. Nah, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi.
Dampak pada murid, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Contohnya, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan beribu lagi. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi guru memantau berdasarkan pada peraturan sekolah. Contohnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah, tidak membuat merasa bersalah. Nah, ini yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi ideal, Bapak Ibu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi manajer, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, mungkin kita bisa berkaca gitu ya. Kita ada pada posisi kontrol yang mana dari kelima ini? Apakah pemantau, manajer, ataukah sebagai teman? Mana tadi? Sebagai teman atau sebagai penghukum gitu? Nah, ini penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Nah, boleh sebut. Oke, kita sudah masuk kepada penutup, Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang baik. Bagaimana menjadikan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Baik, Bapak Ibu, sampai sinilah sudah, dan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan kehadirannya pada aksi nyata saya hari ini, diseminasi budaya positif. Terima kasih. Mungkin untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk diseminasi aksi nyata tentang budaya positif dari Mbak Mita ini cukup baik ya, untuk diikuti oleh teman-teman yang lain, bahwa kita tidak harus selalu menghukum. Bila anak melakukan kesalahan, sebaiknya anak itu mencari solusi dari kesalahan yang diperbuat, sehingga dia yakini bahwa ini memang saya salah dan tidak akan saya ulangi kesalahan seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Budi atas tanggapannya tadi mengenai diseminasi saya. Kemudian mungkin ada sepatah dua kata dari Bu Fauzia sebagai senior PP. Bu. Baik ya Bu Sinta dan teman-teman Bapak Ibu guru, untuk penampilan boneka ini sudah betul ya diterapkan. Jadi apa yang sudah ada di pelatihan guru penggerak kemudian diterapkan di sekolah, terutama di kelas boneka, dan dikembangkan juga atau ditularkan juga ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya ini kan punya praktek baik ini kan memang bagus untuk diterapkan. Ya terutama mungkin selama ini bagaimana kita memperlakukan siswa yang terkena masalah gitu ya. Nah jadi seperti kata Bu Wati tadi, ini berarti lebih ke BP ya, BK ya Bu Fauzia gitu. Tapi kan masing-masing kita sebagai wali kelas, sebagai guru mapel juga bisa gitu ya bertindak atau ada siswa itu yang melakukan suatu kesalahan dan kita pun bisa untuk menjembatani lah gitu ya, atau bertindak sebagai BK juga. Itu barangkali Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua ya, dan kemudian juga mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti dulu menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana di tempat meminta mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP 115 sekarang ini. Saya sebagai sesama guru bahasa Inggris pun merasa bangga dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 152 yang memiliki etos kerja yang baik, terutama sekali Momita ya, sudah berjuang dengan penuh semangat untuk bisa menyelesaikan guru penggeraknya, walaupun dengan mengurangi jatah tidurnya gitu ya, dan dengan menjadi calon guru penggerak yang tergerak, bergerak dan menggerakkan kepada guru yang lain. Semoga kegiatan diseminasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa menginfluence kepada teman-teman yang lain, kepada kelas-kelas yang lain untuk melakukan keyakinan kelas ya, yang dahulunya adalah kesepakatan kelas, sekarang sudah bisa menjadi satu keyakinan kelas. Itu saja, terima kasih. Momita semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nudisari. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 152 Jakarta. Apa yang sudah dipaparkan Bu Nita pada kegiatan diseminasi ini dengan judul budaya positif, menurut saya sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kami, terutama disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak murid di SMP Negeri 152 disiplinnya hanya karena unsur ekstrinsik, bukan dari hadir dari motivasi instinktif mereka. Semoga dengan adanya diseminasi ini dapat kita terapkan bersama-sama di SMP Negeri 152 Jakarta tercinta ini untuk membentuk karakter positif murid yang lebih baik lagi. Terima kasih. Lionel, kamu sedang apa? Kamu terlihat kebingungan? Sedang mengerjakan PR, Mem. Kamu tidak mengerjakan PR bahasa Inggris? Tidak, Mem. Boleh kita lihat? Kamu tidak mengerjakan PR bahasa Inggris. Boleh kita tahu kenapa alasannya? Saya tiduran, Mem. Oh begitu, kamu ketiduran. Wajar sih kalau kamu tidak mengerjakan PR karena ketiduran. Nah, Lionel tidak mengerjakan PR pasti punya alasannya. Kenapa Lionel tidak mengerjakan PR? Tadi malam saya nonton bola hingga larut malam. Jadi kamu nonton bola sampai kelelahan, lalu ketiduran, lalu kamu tidak mengerjakan PR-nya? Iya, Mem. Tapi tadi pagi bangun tidak kesiangan dan tidak datang terlambat ke sekolah kan? Tidak, kok, Mem. Bagus, berarti Lionel sudah melakukan hal yang baik, tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dengan tidak mengerjakan PR berarti Lionel telah melanggar keyakinan kelas, betul? Iya, saya sudah melanggarnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Lionel langgar? Bertanggung jawab pada diri sendiri, Mem. Nah, kalau begitu kira-kira bertanggung jawab pada diri sendiri penting tidak buat Lionel? Penting, Mem. Nah, kira-kira Lionel akan mengerjakan apa hal ke depannya? Saya tidak akan menonton bola sampai larut malam dan akan mengerjakan PR Bapakku, Mem. Bagus, jika kamu sudah memperbaiki kesalahan kamu, kira-kira menurut Lionel akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi lebih tertib dan akan menggunakan waktu lebih efektif, Mem. Betul, sekarang Lionel boleh duduk dan melanjutkan perjalanan kembali ya. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonel Arifin Nevik. Saya siswa kelas 7 dari SMP Negeri 152 Jakarta. Saya merasa senang karena tadi ketika tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan tidak dimarahi Memita. Tadi saya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya supaya saya lebih bertanggung jawab dan lebih tertib menggunakan waktu. Terima kasih. Bisa, tadi minta dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu membuat karya dengan teman kelas kamu Bias.
Iya mem, harusnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Dia terus mencontoh hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas-tugas lain juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah kalau mereka ada di posisi kamu, mereka juga pasti akan kesal dan marah. Iya mem, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap dia? saya marah-marah mem. Saya maki-maki dia dan tanpa sadar, saya mendorong dia sampai jatuh. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iyalah mem, bisa saya diam saja. Saya kan udah capek-capek mengerjakan tugas, tapi dia selalu mencontek saja, tidak mau berusaha. Ya wajar lah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja dengan bias. Iya mem. Dan kita sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, kira-kira kamu marah seperti itu melanggar prinsip keyakinan kelas atau tidak? Tidak mem. Menurut Melisa, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman mem. Iya, betul. Berarti menghormati antar teman menurut kamu penting tidak? Penting mem. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar mem. Betul. Lalu, apakah kamu bersedia memperbaiki keadaan bersama dia? Bersedia mem. Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar mem dengan menahan amarah. Kalau ada yang mencontek, saya harus melapor ke guru apel, guru piket, atau murid kelas. Tepat sekali tindakan Melisa. Nah, tetap semangat ya. Sekarang kembali ke kelas kamu ya. Ya baik mem, terima kasih mem. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, saya siswi dari SMP Negeri 152 Jakarta, saya kelas 7. Saya merasa senang diajak diskusi dengan Memita untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar lebih bersabar dan dapat lebih menghormati teman dan diajak untuk mencari solusinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Thank you. Have you had your breakfast? Ya anak-anak, hari ini saya mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum pernah dengar? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan sekolah juga beda lagi. Mungkin pernah dengar kesepakatan kelas? Pernah? Mungkin di SD sudah pernah bikin ya. Nah kalau ini keyakinan kelas, apa sih yang bedanya? Keyakinan kelas adalah sebuah prinsip yang kalian yakini sendiri-sendiri gitu tentang nilai-nilai kebaikan. Kalau misalnya peraturan sekolah kan dibikin sama sekolah, ya. Tapi kalau ini keyakinan kelas yang bikin kita semua, ya kita meyakini nilai-nilai ini adalah baik. Misalnya contoh, tidak membuang sampah sembarangan, baik nggak itu? Baik, ya, baik ya. Nah, tapi keyakinan kelas ini berisi tentang kata-kata yang positif, tidak boleh negatif. Nah, kalimat tidak itu negatif. Jadi nanti saya minta kalian menuliskan apa kira-kira yang menjadi prinsip yang menurut kalian tuh baik. Ini baik loh untuk saya terapin. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Universal itu maksudnya apa? Menyeluruh ya. Yang semua orang anggap memang itu benar, memang itu baik. Ya, keyakinan kelas sebaiknya ditulis dengan singkat, tidak berpanjang-panjang kalimat gitu. Dan berisi tentang kalimat-kalimat yang positif. Oke, begitu? Ada yang mau tanyakan? Paham ya? Nah, di sini kalian boleh tuliskan di sticky notes. Tuliskan apa saja yang menurut kalian baik. Misalnya tadi tidak mengambil barang orang. Nah, tapi kalimat tidaknya bisa dirubah nggak? Dengan apa? Misalnya meminta izin jika meminjam barang teman. Itu misalnya
kebaikannya tidak berisik di kelas atau jam pelajaran. Nah, kalimat tidaknya kamu rubah jadi apa? Nah, mendengarkan guru ketika pelajaran sedang berlangsung gitu. Oke, silakan ditempel. Terima kasih. Sudah ya? Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menuliskan apa nilai-nilai yang kalian yakini ya. Nanti nilai-nilai ini akan kita baca bersama-sama. Lalu akan kita pilih beberapa item saja di sini yang kira-kira sama, kita jadikan satu atau menjadi sebuah kalimat yang utuh yang baik. Oke? Saya ambil sini boleh? Sopan dan santun terhadap yang lebih tua atau guru. Betul, bagus? Oke, saya ambil lagi. Selalu tolong menolong. Baik tidak? Baik ya. Oke. Nanti ada yang kita gabungin kalau dia sama. Membuang sampah pada tempatnya, baik? Mendengarkan guru saat jam pelajaran berlangsung, baik? Baik. Kamu nggak dengar ini kira-kira, masuk nggak? Jadi gimana kalimatnya kalau digabungin? Mendengarkan guru saat jam pelajaran berlangsung. Sopan dan santun terhadap guru serta mendengarkan guru ya, pakai serta. Ini dihapus dulu berarti ya, kita combine. Wajib pikir sesuai dengan jadwalnya, baik? Baik. Berikutnya, next. Ini ada yang nulis gini nih. Memanggil nama teman dengan panggilan yang baik. Tidak boleh nama ayahnya, tidak boleh ibunya. Selalu mengerjakan PR di rumah, boleh tulis? Di sekolah. Ya. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Percaya pada diri sendiri. Mau tulis nggak? Boleh. Oke. Saya juga berterima kasih ya kepada kalian yang sudah menuliskan prinsip-prinsip keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas nanti akan dibikin poster menjadi keyakinan kelas 7B. Kerja sama membuat posternya. Pakai apa tadi? Karton. Nanti boleh dihias-hias pakai spidol, pakai stiker-stiker, ya. Nah, yang lebih penting lagi apa? Kita benar-benar melaksanakan keyakinan di kelas ini. Misalnya, sopan dan santun serta mendengarkan guru saat pelajaran. Ya, ini kan yang buat kalian semua. Nah, yang mematuhi pun kalian juga. Kalian yakin nggak kalau sopan dan santun itu memang harus kamu lakukan? Bukan karena perintah saya, bukan karena disuruh saya, tapi memang kalian meyakini. Oke, bisa? Oke, pertama dulu semuanya. Yeah.